kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Amin. Pertama, saya akan membawakan satu cerita menarik yang akan saya bahas tentang seorang wanita keturunan Tionghoa yang lahir di Semarang. Seorang wanita yang terlahir dari keluarga yang pernah menjadi salah satu orang terkaya se-Asia Tenggara dan kemudian menjadi ibu negara di negara Tiongkok. Siapakah dia? Mari simak berikut ini. Dia adalah Uy Huilan, lahir pada 2 Desember 1889 di negeri istana milik ayahnya yang luasnya 9,2 hektar. Istana tersebut memiliki lebih dari 200 kamar dan kolam renang dan kebun binatang. Dia merupakan putri kedua dari 2 bersaudara. Kehidupan Huilan senantiasa bergelimang harta, apalagi saat waktu kecil ia merupakan seorang gadis kesayangan sang ayah dan segala keinginannya selalu terpenuhi. Huilan sering diajak ibunya liburan ke Singapura, keliling Eropa. Karakter Huilan yang pandai bergaul dengan siapa saja membuatnya memiliki banyak teman. Selain itu, kefasihannya dalam bahasa Cina, Inggris, dan Prancis membuat mereka mudah diterima di kalangan bangsawan Eropa. Hal inilah yang mengantarkan pada kisah asmara Huilan. Fly me to the moon. Kisah asmara Huilan. Huilan sudah mulai beranjak dewasa. Bertemulah dengan agen konsuler who come for garden coffee stalker. Tanpa menunggu waktu yang lama, keduanya pun jadi saling jatuh cinta. Dan akhirnya mereka pun menikah pada tahun 1909. Dan pada tahun kedua pernikahan mereka pindah ke London. Dari pernikahannya dengan stalker Huilan dikaruniai seorang putra. Anaknya bernama Lionel Montgomery Coffee Stalker. Walau begitu, hubungan antara Huilan dengan suaminya itu mewarnai dengan bahagia, guys. Tapi di antara mereka memiliki ketidakcocokan baik dalam gaya hidup maupun pemikiran sendiri. Perbedaan nilai yang akhirnya membuat mereka jadi sering bertengkar. Pada tahun 1915, mereka dikabarkan sudah pisah ranjang. Nggak tahan dengan kondisi tersebut, akhirnya Huilan menggugat cerai suaminya pada tahun 1919. Kayak pernikahannya tuh kayak pendek banget gak sih? Lalu Huilan saat di London lagi-lagi bertemu dengan laki-laki baru bernama Lee Dong-koo, seorang bagian dari perjalanan panjang cintanya. Pada saat di London, orang yang akrab dengan mereka adalah seorang menteri luar negeri kebangsaan Tiongkok bernama Willy Tongku. Willy Tongku adalah seorang pria dengan karir politik yang sangat cemerlang. Dan hal tersebut dengan latar belakang pendidikannya, seorang lulusan dari Columbia University, momen ketika dia ingin berkenalan dengan Huilan. Sebenarnya Willy Tongku ini udah pernah menikah, punya 2 anak. Bisa dibilang Willy Tongku sama Huilan ini sama-sama berstatus duda dan janda gitu loh. Dan akhirnya mereka mengumumkan pertunangan pada 10 Oktober pada sebuah acara peringatan Republik Tiongkok dan menikah di legalisasi Tiongkok di Brussels, Belgia pada 9 November 1920. Pasangan tersebut memulai kehidupan rumah tangga mereka di Jenewa, di mana terlibat dalam pembentukan Liga Bangsa-Bangsa dari pernikahan bersama Wellington dirinya. Dan akhirnya mereka dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 1924, dirinya sempat kembali ke tanah air untuk melangsungkan pemakaman ayahnya yang meninggal di Singapura. Kemudian ayah menimbulkan keluarga karena sebab tidak semua anak mendapatkan warisan. Pada 1 Oktober 1926, Willy Tongku bahkan terpilih menjadi Presiden Republik Tiongkok yang membuat Huilan menjadi ibu negara Tiongkok. Dengan nama baru modem, walau begitu jabatan ia tak berlangsung lama. Pada tanggal 16 Juni 1927, Willy Tongku melepas jabatannya dan setelah itu menetap di Shanghai, kota pelabuhan terbesar keempat di dunia. Lingkup sosial Huilan di Shanghai meliputi pengusaha Sir Victor Shenzhen dan Wellings Paris Simpson yang kemudian berstatus menjadi Dangers Office. Ia juga mendidik 2 putranya dari Willing,
sekolah di Paris, di mana mereka menjadi orang seangkatan dengan Pangeran Philip dari Yunani dan Denmark, suami dari Ratu Elizabeth II, putra sulung Lionel. Kemudian, kondisi Perang Dunia II yang tak kesudahan merenggangkan hubungan antara Wieland dengan suaminya. Pasangan itu pun bercerai pada tahun 1958. Sejak saat itu, Wieland menjalani sisa hidupnya di New York City. Selama sisa hidupnya itu, dia menulis 2 autobiografi yang dikerjakan secara kolaborasi. Autobiografi pertama ia tulis pada tahun 1943 dengan berkolaborasi bersama kolumnis The Washington Post Mary Van Rensselaer, dan kemudian pada tahun 1978 berkolaborasi dengan wartawan Isabella Theus. Pada tahun 1980 ia terlibat dalam serangkaian usaha kapal di Indonesia meliputi perkapalan, tembakau, dan sepeda. Dan kemudian berita kabar duka tentang Wieland meninggal pada usia 103 pada tahun 1992. Wieland adalah seorang perempuan yang kuat dalam kemampuan